Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bab TIO CPNS 2023. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa kita akan membahas kali ini bab pola kalimat. Ini adalah bab yang baru. Jadi kalau yang udah pernah tes di 2021 ya, itu tidak ada bab ini. Tapi di kedinasan tahun 2023 bab ini muncul di TIO anak-anak kedinasan. Jadi biasanya karena format dan juga kisi-kisinya sama, kemungkinan apa yang keluar di kedinasan itu akan muncul juga di CPNS. Jadi sebagai persiapan aja, kalau nanti keluar kita akan belajar bab ini agar nanti ketika ini nantinya keluar kalian bisa mengerjakannya dengan mudah, cepat, dan tepat. Sebelum itu saya jelaskan sedikit bahwa bab pola kalimat itu menggunakan kaidah pola kalimat SPOK pelengkap. Jadi sangat-sangat luas sekali. Kalau tak bahas semua itu nggak mungkin karena pasti banyak banget part-partnya dan itu nggak efektif juga. Makanya saya akan jelaskan apa yang keluar kemarin seperti pengalaman peserta. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lagi terkait dengan bab SPOK, bisa kalian coba googling, bisa kalian cek di Google, di YouTube, banyak sekali video-video yang lebih lengkap penjelasannya, detailnya terkait apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan. Jadi yang tak bahas hari ini hanyalah garis besarnya. Untuk yang lebih detailnya, teman-teman bisa coba belajar sendiri agar ketika ketemu soal yang lebih kompleks, kalian tetap bisa mengerjakan. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Kalian bisa lihat di layar, ada keterangan soal mengatakan bahwa Andi itu sedang makan kurma di taman. Kalimat yang mempunyai pola yang sama dengan kalimat di atas adalah apa? Nah, sebelumnya tak jadi sedikit. Yang disebut sebagai kaidah SPOK, S itu kan subjek, ya. S itu adalah subjek. Dimana kalau subjek itu bahasa gampangnya adalah yang melakukan atau yang memberikan tindakan. Ini namanya adalah subjek. Kemudian ada namanya predikat. Bahasa gampangnya predikat itu tindakan yang dilakukan. Nah, jadi berupa tindakan apapun itu biasanya disebut predikat. Tapi ada banyak macam predikat. Kalian bisa coba googling, itu sangat-sangat banyak. Jadi ini saya hanya membahas garis besarnya. Kalau pengen lebih detail, kalian bisa coba lihat di googling sama YouTube. Biar kalau ketemu yang lebih kompleks pertanyaannya, kalian tetap bisa mengerjakan. Yang ketiga ada objek. Objek itu adalah yang diberikan. Diberikan tindakan namanya objek. Nah, ini namanya objek. Kemudian nanti ada lagi disebut sebagai keterangan. Keterangan itu ya adalah penunjuk atau tambahan untuk memperjelas, entah itu tempat ya, memperjelas. Ya, penjelas. Ada juga namanya pelengkap. Nah, pelengkap sama keterangan itu sering banget ketuker. Biasanya keterangan itu ada kata-kata di, ada kata ke, biasanya ya, ada kata agar, ya, ada kayak semacam kalimat atau kata penghubungnya. Tapi kalau pelengkap itu enggak. Jadi itu hampir sama kayak keterangan, tapi dia itu hanya melengkapi agar kalimatnya semakin utuh. Itu namanya pelengkap. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kalian cek, ini kan Andi itu kan sebagai apa? Subjek. Sebagai orang yang melakukan tindakan. Sedang makan itu tindakan dia, maka predikat. Kurma itu adalah yang diberikan tindakan, namanya berarti objek. Nah, ada kata-kata di. Dan ini berarti menunjukkan namanya keterangan. Ada banyak sekali jenis-jenis keterangan, seperti keterangan tempat. Ini keterangan tempat berarti ya. Di taman kan tempat, keterangan tempat. Ada keterangan waktu, ada keterangan penyebab, ada keterangan tujuan, banyak banget. Jadi kalian nanti kalau ketemu yang ada kata tambahan seperti ini itu bisa mengasumsikan dulu itu sebagai keterangan. Kita coba cek manakah pola yang sama. Supardi sedang memancing ikan, berarti kan sebagai S. Sedang memancing itu berarti sebagai predikat. Ikan itu yang diberikan tindakan, namanya objek. Nah, berarti SVO nggak cocok dong, berarti salah. Dina makan nasi, Dina sebagai subjek, makan itu tindakan dia,
objek itu yang diberikan tindakan, maka ini juga salah. Anton minum, nah ini ada kata-kata karena, ini semacam penghubung, jadi ini bukan objek teman-teman, ini adalah keterangan. Jadi ini Anton sebagai subjek, minum itu sebagai predikat, karena haus itu sebagai keterangan. Oke. Jadi kalimat yang benar itu minimal punya dua, minimal punya subjek dan predikat. Jadi tidak harus lengkap SPOK, selama dia punya subjek sama predikat itu udah termasuk kalimat yang benar. Kita cek lagi yang D, ini jelas salah, nggak cocok. Doni, ya ini subjek. Membaca buku, berarti membaca sebagai predikat. Buku itu adalah objeknya. Di perpustakaan, tempat, berarti keterangan tempat. Nah, berarti yang benar, yang opsi. Ya, kalau kamu cek E itu benar nggak? Jelas salah. Kenapa salah? Rina subjek, suka makan. Suka berarti predikat, makan itu sebagai objek ya berarti ya. Makan salah kebalik teman, salah teman ya. Berarti harusnya ini adalah nilai daripada predikat ya. Ini double predikat. Suka makan tuh berarti double predikat. Kuaci itu yang diberikan tindakan. Tindakan itu tadi suka makan, double predikat, ini kuaci sebagai objek. Jelas ini nggak ada keterangan nih. Kita butuh subjek, predikat, objek sama keterangan. Berarti yang lengkap atau yang cocok dengan kalimat di atas ini adalah opsi yang D. Ya, jadi tadi ini beberapa trik-trik untuk melihat pola kalimat kalian bisa gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang mirip seperti ini. Oke. Untuk lebih jelasnya coba kita cek soal yang kedua. Oke, soal berikutnya kita lihat di sini ada soal berkaitan dengan hal yang sama dengan tadi. Ini kalau kita cek seperti tadi yang kita udah bahas sebelumnya ya, ini persis sebenarnya. Subjek Pak Lurah, memantau itu berarti tindakan predikat para pekerja yang diberikan tindakan objek. Ada kata-kata di itu sebagai di sini adalah keterangan tempat. Nah, kita lihat lagi. Ini kalau kita cek jelas cari yang ada keterangan. Nah, ini kan kalau kita lihat Adi menjual sayur di pasar. Berarti ada kata keterangan. Ini kalau kita cek lagi, Dika tidur tadi malam, juga keterangan. Kita coba bandingkan aja. Yang A itu tidak ada keterangan. Lihat, tidak ada keterangan sama sekali, salah. Yang B tidak ada keterangan juga, maka salah juga. Kita butuh keterangan agar dia itu sesuai dengan kalimat ini. Ini yang D juga sama, nggak ada keterangan, maka salah. Cuma ada dua. Yang C itu keterangan tempat, yang E itu keterangan waktu. Nah, kita cek sekarang SPO-nya. Ada nggak? Adi itu subjek. Menjual berarti sebagai predikat. Oke. Sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Oh, berarti ini lengkap. SPOK. Cocok dengan yang ada di kalimat atas ini. Kalau kita cek lagi yang opsi E, itu kan Dika tidur tadi malam. Dika itu sebagai subjek, tidur itu posisi sebagai predikat, tadi malam sebagai keterangan waktu. Berarti kalau kita lihat opsi E itu hanya ada yang bagian SPK, tidak ada objeknya, maka nggak cocok dengan pola kalimat ini. Sehingga yang tepat jawabannya opsi yang C. Nah, gampang banget ya. Selama kita udah ngerti polanya, cara berpikirnya, pasti mengerjakan hal seperti itu gampang. Tidak akan ada masalah sama sekali. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya kita lihat di sini. Ada soal buat kalian. Seperti biasa, soal PR, soal tugas untuk kalian coba kerjakan. Dikatakan di sini Andi makan dengan sendok, ya. Kemudian yang di sini posisinya yang cocok yang mana? Apakah Dika minum air putih, Pak Lurah sedang membaca laporan keuangan, Anton berenang kemarin sore, Budi melakukan gladi bersih di sekolah, Cinta mengerjakan tes di universitas negeri. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai ketuker antara subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu pelaku. Predikat, tindakan,
objek itu yang diberikan tindakan, keterangan itu adalah tadi. Pelengkap untuk melengkapi kalimat, untuk memperjelas kalimat, entah itu menggunakan keterangan tempat, waktu, tujuan, sebab, dan lain sebagainya. Ciri khasnya itu biasanya ada kata hubungnya. Oke? Jadi ini nanti kalau udah bisa dituliskan di komentar, nanti kita akan lihat manakah yang sekiranya benar atau cocok dengan jawaban yang tepat di soal ini. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini kalau kita lihat ada soal ikan Andi dimakan oleh kucing. Nah, ini tuh model baru. Kalau tadi kita bahas kalimat misalkan saya makan nasi di warung, itu adalah namanya kalimat aktif. Ciri khasnya tuh gampang. Kalau kalian ketemu, ini biasanya ya. Biasanya tuh kalau kalian ketemu ada subjek, pelaku itu di depan kalimat, itu berarti adalah si aktif, kalimat aktif. Tapi kalau dia itu pelakunya adalah di belakang sini, namanya adalah kalimat pasif. Ada juga kalimat khusus di bagian predikat. Predikatnya kalau pasif, ini pasif namanya teman-teman ya. Ini kalimat pasif. Ciri khasnya kalimat pasif itu dia itu ada kata-kata di predikatnya biasanya atau ter. Ya. Ini ada di, ini kan tindakan tapi ditambah dengan kata di atau ter itu biasanya termasuk konteksnya adalah pasif. Ada juga nanti biasanya kata-kata olehnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ikan Andi dimakan oleh kucing tadi sore. Berarti misalkan tak buat model, ini pelaku nih. Sebagai subjek, pelakunya ini kucing. Tindakannya itu makan. Kemudian nanti sebagai objeknya yang dimakan, yang menerima tindakan itu ikan Andi. Pelaku, tindakan, yang menerima tindakan ini adalah kata. Coba kita lihat di sini. Pak Budi dicuri oleh kucing. Kita lihat tidak ada keterangan. Jadi ini kita salahkan, nggak ada keterangannya. Harus ada keterangan tadi di sini. Ikan paus makan plankton, ini jelas kalimat aktif. Ini tuh aktif karena kalau kita cek pelaku ada di depan. Pelaku ada di depan, yang menerima atau korbannya atau yang diberikan tindakan di belakang, maka salah. Nah ini mereka belajar di bawah pohon, jelas ini kalimat aktif juga, salah. Anak-anak suka membaca komik, kalimat aktif. Nah berarti sisa E, kita cek. Nasi pecel dijual, nah di oleh. Nah ini kan jelas ya, ini sebagai subjek, tindakannya ini yang diberikan tindakan nasi pecel, ada keterangan bukan waktu, berarti ya tempat ya, nggak apa-apa. Kan kita bukan bahas soal spesifikasi tapi kita bahas pola. Jadi karena di sini hanya ada opsi E yang memberikan atau diberikan keterangan tempat ataupun jenis keterangan, maka kita pilih opsi E. Keterangan walaupun berbeda jenis, ini kan keterangan waktu, ini keterangan tempat, nggak apa-apa, yang penting sama-sama jenis keterangan. Tapi andai kata ada dua opsi yang sama-sama memberikan keterangan, yang satu keterangan waktu, yang opsi satu keterangan tempat, kalian pilih yang keterangan waktu karena sesuai dengan kalimat atau lebih sesuai dengan kalimat ini. Tapi karena di sini hanya ada satu keterangan, maka kita pilih opsi yang E. Oh, berarti jawabannya apa? Jawabannya opsi E karena yang lebih cocok polanya dengan kalimat ini adalah opsi E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita lihat di sini ada soal masih sama pakai pasif. Kalau kita lihat ada kata-kata di dalam predikat, ada kata-kata oleh. Nah, kita lihat di sini ada sebagai objek berarti ini predikat, oleh pelaku berarti ini kan pelaku sebagai subjeknya. Banyak orang itu adalah pelakunya. Berarti OPS tidak ada keterangan. Yang ada keterangan berarti salah. Nah, ini salah ya kan? Jelas karena ada keterangan. Ada keterangan, tujuan berarti salah. Terus tinggal A, B, sama D. Ini jelas salah ya. Kalau kita cek, Dina suka belajar matematika termasuk aktif, bukan pasif. Ini pasif. Oke. Kemudian kita cek lagi yang opsi A, es teh diminum oleh Jika. Nah ini kan sebagai pelaku nih, subjek. Predikat, tindakan. Objek yang diberikan tindakan. Berarti OPS cocok. Kalau kamu bandingkan dengan B, jelas beda. Ini
B itu adalah termasuk aktifnya harusnya sedang ya. Ini harusnya itu Pak Satpam sedang menjaga rumah Pak Andi. Ini berarti salah karena dia termasuk kalimat aktif ya. Jadi ini aktif, ini juga aktif, ini kalimat aktif, ini juga kalimat aktif. Satu-satunya yang kalimat pasif cuma ada opsi A, dan pas kita cek polanya cocok, sama-sama OPS. Maka jawabannya A. Oke ya, gampang banget. Nah, lanjut untuk lebih pahamnya kita cek ke soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya kita lihat di sini. Ada keterangan dia bilang Andi makan keripik yang harganya mahal. Nah, ini. Andi itu sebagai subjek ya, makan keripik. Ya, ini makan itu berarti predikat, keripik itu adalah objek. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal ada katakan namanya kata pelengkap. Pelengkap itu konteks kalimatnya kalau dia dibalik itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi kalau kamu ketemu ada kalimat yang dibalik itu tidak bisa dijadikan kalimat yang baku, misalkan Andi makan keripik, keripik dimakan Andi, itu kan dibolak-balik bisa. Tapi kalau dibalik itu nggak bisa, berarti itu sebagai disebut pelengkap. Nah, ini kalau kita cek yang harganya mahal itu adalah pelengkap. Masuk ke dalam konteks yang namanya pelengkap. Jadi kalau walaupun dia mempunyai kata tak sambung yang ya, itu termasuknya bukan termasuk keterangan. Jadi Andi makan keripik yang harganya mahal itu berarti formatnya bukan SPOK, tapi subjek Andi, predikat makan, keripik objek, pelengkapnya. Jadi keripiknya itu dilengkapi dengan kata-kata harganya mahal. Oke, nah kita coba lihat di sini yang cocok mana. Ini jelas posisinya guru suka mengajar di kelas salah, keterangan tempat. Murid kelas 9 mengerjakan ujian salah. Ini hanya ada SPO berarti ya, tidak ada keterangannya. Tidak ada pelengkapnya juga. Anton keracunan makanan di sekolahnya juga salah. Doni membaca buku di perpustakaan. Ini juga salah. Nah, ini yang cocok, yang E. Jika membeli burung yang indah warnanya, polanya mirip sebenarnya. Subjek, predikat, objek yang indah warnanya itu adalah melengkapi, pelengkap daripada kata burung. Burung itu definisinya, kalau tak lengkapi, itu definisinya adalah indah warnanya. Jadi nggak cuma burung. Oke, jadi misalkan gini contoh. Mengajar di kelas, itu kan dia ngajar. Tempatnya di kelas itu ada namanya keterangan tempat. Makanya saya bilang tadi awal, kalau kalian bingung lebih amannya coba kalian hafalin jenis-jenis keterangan itu apa aja. Ada banyak banget, ada sebab, ada tujuan ya, ada tempat, ada waktu. Jadi ini tidak termasuk dalam keterangan. Karena dia nggak termasuk keterangan, dia masuknya ke pelengkap yang melengkapi objek. Oh, keripik, nggak keripik doang. Keripiknya ada garis besarnya, itu harganya mahal. Burung, nggak burung doang. Burungnya itu ada garis besarnya, spesifiknya burung itu indah warnanya. Jadi pakainya di sini opsi yang E, yang cocok dengan pola bagian paling oke. Jadi jawabannya E. Gampang banget ya, sangat-sangat mudah. Jadi kalau kita lihat di sini tidak akan ada masalah selama teman-teman itu ngerti polanya seperti apa. Nah, untuk kali ini mungkin hanya sekian ya, beberapa contoh SPOK PEL. Nanti teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau pengen lebih detail belajar ini, cobalah kalian belajar kaidah SPOK. Subjek itu apa, predikat itu apa, objek itu apa, pelengkap, dan keterangan itu apa. Itu ada banyak banget. Kalau ajas itu sangat-sangat luas ya. Jadi predikat ada jenis-jenisnya. Keterangan ada jenis-jenisnya. Model kalimat ada jenis-jenisnya. Jadi yang tak bahas hari ini hanyalah yang dari pengalaman peserta. Karena kita nggak pernah tahu bentuknya seperti apa nanti kalau keluar, maka lebih amannya bisa kalian tambahi terkait dengan bab ini dengan belajar subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap.
Oke, next coba kita akan bahas lagi kapan-kapan untuk part kedua agar kita bisa lebih paham, lebih detail mengenai apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap serta beberapa contoh penerapannya dalam pola kalimat. Oke, jadi tunggu saja, jangan lupa subscribe, klik ya, like-nya dan komen. Kita akan belajar lagi, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas model-model soal yang lebih kompleks tapi tetap agar kita nantinya bisa mengerjakan dengan cepat, tepat, dan mudah. Oke, saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.